Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini gue bikin video tentang kolam kutu air gue. Kemarin habis gagal kolam kutu air gue. Kan gue udah jelasin ya di video sebelumnya, tinggal dicari kenapa gue bisa gagal, ya kan. Yang pasti ini beberapa hari ini alhamdulillah nggak ada hujan dulu ya. Jadi pas gue inokulasiin, pas gue taruh starternya ya. Nah gue taruh starternya alhamdulillah pas lagi nggak hujan. Kalaupun hujan tuh cuma rintik-rintik aja gitu. Dan setelah kemarin ada masalah yang gue bilang terlalu banyak kompetitor di sini, ada cyclopsnya, ada larva kumbang, ya kan, macam-macam deh, ada larva apalagi tuh, larva capung, hujannya deres banget ya kan, wah pokoknya parah deh gitu. Dan juga gue pernah bilang kemarin gue masukin pupuk, dimana pupuk ini banyak kandungan logamnya, salah satunya ZN, ada apalagi koper ya. Nah, ada koper juga, makanya kan yang pernah gue ceritain, jadi Daphnia sama Moina itu rentan banget sama yang namanya ZN dan koper. Nah itu karena kemarin gue pakai pupuk merek Gromor ya, sama gue pakai Poknasa, Gromor, Poknasa, pokoknya gue pakai semua pupuk cair gitu deh. Nah akhirnya ternyata nggak ada yang bisa berkembang tuh. Nah repot kan. Dan ini alhamdulillah, ini setelah gue coba yang kedua, ini gue kuras semua. Kebetulan gue nggak pakai apa sih namanya, selang buat ini ya, apa sih namanya tuh, kan ada tuh kadang tuh saluran ini buat ngebuang air. Gue nggak bikin, masalahnya nih kagak ada waktu gue, ini aja susah banget. Ini gue bikin kolam ini aja tengah malam, dari mulai abis isya sampai tengah malam gue bikin sama bocah ya kan. Di belakang nih, di tempat kayak begini malam-malam banyak banget nyamuknya ya. Nah akhirnya setelah gue kuras kemarin ini, gue kuras pakai pompa ya, pakai pompa akuarium. Gue kuras, gue bersihin ya kan, gue biarkan sehari, terus gue isi ulang. Nah alhamdulillah ternyata lumayan nih teman-teman. Dan ini apa namanya, ternyata emang ya salah satu yang gue bilang tuh bener ya, kandungan kalau menurut gue selain hujan yang sangat berpengaruh ke reproduksinya dia, karena kalau hujan reproduksinya jadi keganggu gitu, kecuali kalau kita kasih peneduh atap atau gimana ya, karena nih berpercikan-percikan air tuh bener-bener ganggu banget gitu ya kan, apalagi kalau hujannya deres banget. Kebetulan hujannya deres banget kemarin. Nah itu yang bener-bener mengganggu, dan juga kandungan dari pupuk yang gue bilang tadi. Nah ini sekarang alhamdulillah nih udah lumayan perkembangannya, ini sekitar udah 2 atau 3 harian ya, gue udah kasih 2 atau 3 harian. Dan gue ini sekalian juga teman-teman, gue mau eksperimen ya kan. Ya biarpun ini agak beresiko ya, gue masukin dua spesies ya teman-teman ya. Gue masukin 2 jenis kutu air. Yang pertama gue masukin Moina, yang kedua gue masukin Daphnia. Nah gue nggak tahu nih siapa yang lebih bisa berkompetisi ya kan, karena mereka kan ya biarpun kebutuhan makanannya sama ya kan, kebutuhan makanannya sama, mereka sama-sama filter feeding ya, jadi mereka sama-sama menyaring air. Mereka gerak-gerakin kakinya ya kan, terus air dimasukkan ke dalam mulut, jadi disaring gitu ya. Makanannya juga hampir mirip gitu, cuma mungkin kondisi lingkungan yang sedikit berbeda ya kan. Kita lihat siapakah kira-kira yang bisa lebih bertahan di sini. Nah gue nggak tahu. Nah kita lihat ini, kalau dari ini siapa ya, ini gampang nih. Kenapa gue juga milih malam-malam bikin kontennya, karena kalau malam-malam kelihatan teman-teman, kelihatan kan mereka sifatnya fototaksis ya. Jadi untuk manggil mereka tuh gampang banget. Untuk manggilin si Moina sama Daphnia tuh gampang, tinggal pakai cahaya mereka ngumpul. Nah, nggak percaya ya kita lihat. Nah tuh ngumpul semua teman-teman, datang kan. Ini spotnya, titik gua ngambil cahaya ini jauh ya, jauh dari apa namanya, kotoran puyuh ya. Ini kotoran puyuhnya di sana tuh. Nah tuh agak jauh ya. Jadi mereka harus naik gojek dulu ke sini. Nah lihat teman-teman ya, kira-kira seperti apa nih. Ando ngumpul kan. Nah gue nggak tahu nih ini Moina apa Daphnia nih. Nah tapi kayaknya sih Moina nih. Nah karena nih gue harus nyerok dulu untuk tahu nih Moina atau Daphnia. Kita serok ya. Bismillah. Nah kita lihat ini Moina atau Daphnia teman-teman. Kalau dari penampakannya sih kayaknya apa nih ya teman-teman ya, gue juga nggak tahu nih Daphnia apa Moina ya. Yang pasti gue masukin kedua. Aduh banyak busanya lagi. Nah ini banyak busa karena macam-macam nih ya teman-teman. Ini busa ini bisa macam-macam nih, karena gue masukin ini juga, gue masukin EM4 juga ya. Ini campur nih kayaknya, ada Moina ada Daphnia nya nih teman-teman nih. Agak sulit nih untuk mengklasifikasikan mereka ya, mengidentifikasi ya.
Ada busanya juga nih soalnya nih. Sepertinya sih ini Daphnia nih kayaknya nih. Ini Daphnia teman-teman nih, Daphnia nih. Tapi ada moinanya juga ya. Tapi bisa jadi ini anaknya si Daphnia nih. Yang moina ini mirip dengan anaknya Daphnia karena nggak kelihatan ya, susah nih ngelihatnya. Nah yang pasti akan kelihatan nggak lama lagi nih teman-teman. Nggak lama lagi pasti akan kelihatan ya. Nggak lama lagi akan kelihatan ya kan. Ya kita lihat seperti apa. Yang pasti itu ya teman-teman ya. Gue mau buktiin yang gue bilang kemarin, hipotesis gue kemarin ternyata ya sementara benar hipotesisnya. Jawaban gue benar. Jadi kalau mau nambahin pupuk ke kolam boleh, tapi hati-hati. Nah, kalau bisa unsur-unsur makronya aja, mikronya jangan gitu. Unsur makro itu kalau pernah dengar di video saya berikutnya ya, sebelumnya sorry, ada 9 ya. Sebutannya unsur SAX ya. Unsur makro CHO karbon hidrogen oksigen, NSP nitrogen, sulfur fosfor ya NSP, terus KCa Mg kalium, terus Ca tuh kalsium, magnesium. Nah itu unsur-unsur makro tuh bisa teman-teman pakai. Dan kalau mau ditambahin vitamin juga boleh. Jadi kadang-kadang orang mengkultur kutu air tuh ditambahin air beras ya. Air beras tuh banyak vitaminnya tuh. Yang banyak itu vitamin B12 ya. Dia ada karbohidrat di situ, ada vitamin B12, ada protein ya kan, tuh bisa sebenarnya. Ya cuma kan kadang-kadang kalau belum kita fermentasiin kadang bikin bau ya, tapi sebenarnya bisa aja sih gitu. Gue pernah coba bisa gitu, cuma prosesnya agak sedikit lama gitu ya. Jadi gitu teman-teman, hasil dari yang analisis gue kemarin, hipotesis gue alhamdulillah berkembang ternyata. Bahkan nih gue taruhin Daphnia dan Moina. Nah mungkin bisa dilihat nanti ya di setelah seminggu atau 2 minggu gue akan update lagi, insya Allah ya, kalau gue inget ya. Kalau gue inget akan gue update lagi kira-kira ini yang bisa selamat, yang bisa berkompetisi dan menang ini Moina apa Daphnia gitu. Kita akan lihat nanti siapakah yang menang, Moina atau Daphnia. Ini belum gue bisa bedain teman-teman, karena ini kan masih apa namanya, masih bocah semua nih. Nah ini kalaupun Daphnia, ini Daphnia bocah, jadi kagak kelihatan. Nah, Daphnia bocah itu sama Moina kan mirip gitu, nggak kelihatan ya, apalagi kalau masih kecil. Nah, kalau udah lama besar-besar baru kelihatan dia teman-teman. Banyak banget ya, alhamdulillah banyak banget tuh. Seneng gue nih, wah puas gue, seneng banget lah ya, seneng semangat gue nih. Banyak banget tuh teman-teman, alhamdulillah. Akhirnya setelah gagal kemarin ini banyak. Ini kalau dari jauh sih penampakannya nih kayak Moina gitu, tapi gue nggak bisa mengklaim dulu ya Moina atau Daphnia. Biarpun gue pernah lihat konten salah satu YouTuber juga, gue lupa siapa ya. Gue juga banyak nonton video teman-teman ya. Terima kasih yang udah bikin video banyak ya. Gue pernah lihat katanya Daphnia yang selamat. Kalau kita nyampurin Daphnia sama Moina, katanya yang bisa berkembang itu Daphnianya. Moinanya mati semua katanya gitu. Nah, gue pengen ngebuktiin. Tapi gue tadi baca jurnal ya. Gue udah simpen jurnalnya nih, ada. Jadi gue baca jurnal. Di jurnal tadi gue ngeliat di situ dia bikin penelitian ya. Di penelitiannya itu dia ngebandingin. Jadi dia mau melihat bagaimanakah kompetisi antara Moina, Daphnia, dan Saccharomyces ragi. Jadi di satu tempat dia masukin semua teman-teman. Dia masukin Daphnia, dia masukin Moina, dia masukin ragi, Saccharomyces teman-teman. Nah setelah lihat perkembangannya itu dari beberapa kali percobaan, ternyata yang menang tuh Saccharomyces. Saccharomyces tuh selalu menang. Makanya itu dia, biarpun Saccharomyces kita bisa jadikan makanan untuk Moina dan Daphnia, ngasihnya jangan banyak-banyak, karena Saccharomyces tuh perkembangannya luar biasa. Dikhawatirkan teman-teman ngasih makan ragi atau Saccharomyces itu ke Daphnia atau Moina, memang Moinanya berkembang makan, tapi lama kelamaan takutnya yang berkembang malah bukan Moina dan Daphnianya, tapi malah si Saccharomyces atau raginya. Jadi memang porsinya dikit aja, jangan banyak-banyak. Itu pengalaman saya juga. Saya ngasih makan Daphnia, Moina sama ragi, ternyata malah raginya yang berkembang, jadi lendir semua gitu. Moina Daphnianya mati semua gitu. Ya gitu teman-teman ya. Jadi belum tahu, kalau yang dari saya lihat dari hasil pengalaman teman-teman yang udah nyoba, katanya Daphnia yang utuh. Tapi saya malah di jurnal yang saya bilang tadi, di penelitian yang saya bilang tadi, yang utuh malah
malah Moinanya. Jadi kalau dilihat perkembangannya, biarpun ketika Moina, Daphnia dan Ragi itu dibarengin dalam satu media, ya kan, mereka sama-sama berkompetisi. Yang menang tuh Saccharomyces teman-teman. Yang menang Saccharomyces. Tapi tetap aja teman-teman, biarpun yang menang Saccharomyces, tetap aja gitu, Daphnia dan Moinanya tetap sama-sama mati. Cuma kalau dilihat dari grafiknya, dari kurvanya, dari grafik, dari pertumbuhannya, ternyata masih lebih cepat mati Daphnia-nya. Moina masih lebih kuat. Nah gitu, jadi makanya saya lihat kok malah kebalik ya dari hasil pengalaman teman-teman dengan jurnal yang saya baca nih. Nah, jurnalnya dari jurnal Indonesia ini, hasil penelitian orang Indonesia. Saya lihat kok malah Daphnia-nya yang mati duluan dan Moinanya lebih awet gitu. Tapi tetap dua-duanya mati. Dan yang tumbuh itu malah Saccharomyces-nya. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi kita akan lihat perkembangannya ya, tungguin update-nya kira-kira siapa yang menang nih, Daphnia atau Moina. Tapi intinya saya sudah membuktikan perkataan saya di video saya sebelumnya, penyebab gagalnya kultur kutu air, ya kan, apa-apa aja. Nah, insya Allah ini udah terbukti gitu ya. Semoga sharing pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ingetin ya, video berikutnya saya mau ngebahas kandungan dari air lele itu apa. Kenapa sih air lele bagus banget buat perkembangan kutu air? Ingetin ya teman-teman ya. Kalau saya ingat, saya udah dapat jurnalnya tuh, ada tuh hasil penelitiannya, ada kandungan-kandungan dari air lele tuh apa aja sih, makanya kenapa air lele tuh bagus gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.